Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, kita akan lihat tujuan dari proses belajar mengajar kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana Yesus menjadi teladanku. Yang kedua, Yesus peduli dengan orang-orang yang menderita. Yang ketiga, Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yang keempat, Yesus membenci ketidakadilan. Dan yang terakhir, Yesus membenci kemunafikan. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar bahwa memang di dalam kehidupan kita, teladan itu sangat penting ya anak-anak. Khusus untuk pagi hari ini kita akan belajar dari teladan, yaitu pribadi Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak kita akan masuk di bab yang ke-6 ya, dengan judulnya Yesus Teladanku. Anak-anak, sebagai bahan Alkitab atau bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, silakan lihat dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-45. Di sini sudah Bapak siapkan. Tolong perhatikan Alkitabnya dan juga perhatikan juga slide yang sudah Bapak tampilkan. Demikianlah firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk
ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dan dari segala penjuru. Selanjutnya kita juga lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan banyak membuka Alkitab kita, karena kita akan belajar bagaimana Yesus menjadi teladan di dalam kehidupan orang percaya. Di sini sudah Bapak tampilkan di slide, tolong perhatikan dengan baik-baik. Dimulai dengan ayat yang kelima ya, nanti sampai dengan ayat ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa Abraham, bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikan aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu yang kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan
tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku bahwa sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Selanjutnya anak-anak, kita akan lihat bagaimana teladan Yesus ya dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun." Kita akan juga lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Selanjutnya kita juga lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat 43. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk di materi pembahasan kita. Kita masuk di bagian A, pengantar. Jonathan Bethke adalah seniman muda yang kontroversial dari Amerika Serikat. Pada tahun 2012, dia menerbitkan sebuah rekaman video yang disebarkan di dunia maya. Dalam video yang berjudul "Why I Hate Religion But Love Jesus", mengapa saya membenci agama tetapi mencintai Yesus. Nah, kita akan lihat ya. Ia mengatakan terlain hal-hal seperti berikut. Bagaimana bila aku katakan bahwa Yesus datang untuk menghapus agama? Dan hanya karena kamu menyebut orang lain buta, tidak dengan sendirinya membuat kamu memiliki penglihatan. Maksudku, bila agama begitu hebatnya, mengapa agama menimbulkan begitu banyak peperangan? Mengapa agama membuat orang mendirikan gereja-gereja yang besar, tetapi gagal memberi makan kepada orang miskin? Agama mungkin mengajarkan kasih karunia, tetapi praktiknya malah berbeda. Mereka cenderung mengejek umat Allah. Mereka melakukan itu kepada Yohanes Pembaptis. Mereka tidak bisa memecahkan masalahnya, jadi hanya menutupinya. Tampak menyadari bahwa agama jadi seperti menyemprotkan parfum pada peti mayat. Dan ketika ia dibunuh, ia berseru, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Karena sementara tergantung pada salib, ia memikirkan kamu dan ia mengangkat dosamu dan menguburkannya di dalam makamnya. Itulah sebabnya aku berlutut pada salib dan berkata, "Marilah, tempat masih ada." Karena itu tentang agama tidak aku membencinya, malah aku merasa muak kepadanya. Karena ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," aku percaya ia sungguh memaksudkannya demikian.
Puisi di atas hanya sebagian saja dari apa yang diungkapkan Bethke. Namun demikian, dari kata-kata Bethke dapat kita lihat gambaran tentang Yesus yang kritis terhadap praktik keagamaan di masanya. Jadi kalau kita lihat puisi yang disampaikan oleh Jonathan Bethke tadi, kita juga melihat bagaimana salah satu kalimat yang mengatakan bahwa gereja dapat membangun gedung yang begitu besar, tetapi gereja gagal memberi makan kepada orang miskin. Jadi memang kita lihat di dalam kehidupan gereja kita masing-masing ya. Kalau memang ada gereja-gereja yang gagal menjadi contoh dan teladan yang baik seperti yang Yesus gambarkan di dalam kehidupan bergereja, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Oleh karena itu, kita sebagai remaja, kalian sebagai remaja, perlu kalian lihat di dalam kehidupan kalian ya. Apakah kalian sudah menjadi contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian? Jangan sampai kita juga hanya mengandalkan pernyataan-pernyataan orang atau kita hanya melihat gereja berdasarkan pembenaran kita sendiri. Artinya, kalaupun kalian yang merasa bahwa gereja kalian gagal, nah kalian bagaimana langkah kalian untuk supaya gereja kalian benar-benar menjadi gereja yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar maupun bagi orang yang ada di dalamnya. Ya sampai kita juga fanatik terhadap gereja, karena bagaimanapun gereja dan orang percaya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, tokoh Yesus memang sangat kontroversial di masa hidupnya di dunia. Yesus seringkali berbenturan dengan para pemimpin agama dan tokoh-tokoh yang merasa dirinya sebagai para penjaga Taurat seperti orang-orang Farisi dan para penjaga bait suci seperti orang-orang Saduki. Yesus berbenturan dengan para pemimpin agama itu misalnya ketika ia menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, menerima orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, serta orang-orang asing, seperti orang Samaria. Pada bagian ini kita ingin melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari, dan bagaimana ia menjadi teladan bagi kita semua. Yesus khususnya bagi kalian di masa remaja ini. Jadi kita lihat, kita akan belajar bagaimana teladan Yesus di dalam kehidupan selama Yesus hidup. Selama Yesus hidup di dunia, kita juga melihat bagaimana Yesus sering dikecam oleh orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan orang-orang pemimpin agama pada waktu itu. Kita tahu bagaimana Yesus di dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana kasihnya, bagaimana teladannya, itulah yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, untuk kalian masih remaja, penting ya kalian belajar untuk menjadi teladan, khususnya di keluarga kalian dan di sekolah, di masyarakat nanti setelah kalian sudah bekerja, kalian menjadi teladan. Nah, untuk saat ini kalian yang masih belajar, tunjukkanlah bahwa kalian ini adalah pelajar yang berkualitas atau pelajar-pelajar yang memiliki ciri atau gaya hidup yang mencerminkan ya bahwa ada teladan Yesus yang kalian terapkan. Maka dengan demikian kita bukan sekedar belajar tentang firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana kita belajar teladan Yesus dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Semoga kalian bisa menjadi teladan dan contoh yang baik dimanapun kalian tinggal. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke teladan Yesus bagian yang B. Yesus peduli dengan yang menderita. Jadi kita belajar pada pagi hari ini bagaimana Yesus peduli dengan orang yang menderita sakit dan segala macam. Nah, itu anak-anak bisa lihat dalam kisah Markus pasal yang pertama ayat 40-45 ya di Alkitabnya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Nah, di masa kini orang tahu bahwa penyakit kusta tidak menular dengan mudah. Pada masa Yesus, orang menganggap penyakit kusta sebagai kutukan dari Allah. Penderita kusta harus menjauhkan diri dari orang banyak. Orang takut menyentuh penderita kusta karena akan ditulari penyakit itu. Nah, orang kusta itu memohon kepada Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku.
Lalu apa yang terjadi? Apakah tujuan Yesus mau menyembuhkan orang itu? Kita lihat ayat 41. Menggambarkan bagaimana perasaan Yesus melihat permohonan orang kusta itu. Di situ dikatakan, maka tergeraklah hati oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Orang kusta itu pun langsung sembuh. Apa yang terjadi sesudah itu? Sungguh mengherankan, Tuhan Yesus melarang orang itu menceritakan kesembuhannya kepada siapapun. Ia hanya diperintahkan menghadapkan kepada iman dan menunjukkan bahwa ia sudah sembuh, dan dengan demikian boleh diizinkan kembali hidup di tengah-tengah keluarganya. Yesus berkata, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan yang diberikan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Markus pasal 1 ayat 24. Jadi kita lihat bagaimana teladan Yesus ya ketika dia melihat orang yang menderita atau melihat orang yang mengalami atau orang yang tersisihkan di dalam kehidupannya. Berdasarkan pembacaan kita tadi, ada seorang yang memang seorang sakit kusta. Orang yang sakit kusta pada waktu itu ya, zaman itu adalah penyakit yang mudah tular atau penyakit yang dikutuki oleh Allah. Jadi kita lihat bagaimana orang yang menderita penyakit kusta itu tidak boleh berada di kumpulan masyarakat. Mereka mungkin ada di luar-luar, ya, ada pemisahan, ada tembok pemisahan. Biasanya atau di zaman dulu, setiap wilayah itu biasanya ada tembok pertahanan. Selain tembok pertahanan untuk musuh, biasanya orang-orang yang seperti sakit kusta dan penyakit-penyakit yang lain, mereka ditempatkan di sana. Jadi mereka tidak digabungkan dalam suatu masyarakat, mereka dipisahkan atau disisihkan. Ya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana teladan Yesus. Ada hati yang belas kasihan. Jadi anak-anakku yang terkasih, kita lihat, kita belajar bahwa untuk kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain, ternyata kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kalian sebagai remaja, maka kalian akan mudah menolong orang lain. Maka kalian akan dengan sendirinya ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kalian akan membantu. Jadi dengan demikian kita bisa menjadi teladan atau contoh yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Nah, penting kalian sebagai remaja di masa kini, ya, kalian memiliki hati yang penuh belas kasihan. Jangan sampai kalian cuek, kalian hanya mementingkan kehidupan kalian. Yang terpenting bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik kalau kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita juga lihat teladan Yesus yang kedua, bagian C. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Nah, kisah ini adalah Yohanes pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan ayat 30. Sudah kita bacakan juga di atas ya. Nah, pada suatu hari Yesus pergi ke Sikar, sebuah kota di Samaria yang terletak di antara Yerusalem di selatan. Nah, dengan Galilea di sebelah utara. Inilah sebuah tindakan yang tidak lazim bagi orang Yahudi pada masa itu karena mereka tidak akan mau masuk atau menghindari perjalanan melalui daerah tersebut. Mereka akan lebih suka pergi ke Perea, lalu ke Dekapolis, baru masuk ke Galilea. Lihat Peter di samping. Di Sikar, Yesus pergi ke sebuah sumur yang dinamai Sumur Yakub. Saat sedang kehausan, Yesus meminta minum dari perempuan Samaria yang menimba air di situ. Jadi kita lihat ya, memang pada waktu itu, pada zaman itu, antara orang Israel dan orang Samaria terjadi permusuhan di antara kedua suku ini, ya. Jadi orang Israel atau Yahudi tidak akan mau bergaul dengan orang Samaria, demikian dengan orang Samaria. Nah, kita lihat ada suatu hal yang tidak lazim, tidak biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mau melakukan suatu perjalanan, ya.
Nah, tetapi kita melihat bagaimana teladan Yesus yang Yesus tunjukkan bahwa Yesus juga dekat dengan mereka yang dilecehkan. Nah, coba kamu baca perikop bacaan di atas dan buatlah ringkasan di bawah ini. Nanti kalian juga diminta ya untuk membaca perikop di atas ini ya. Yohanes pasal yang keempat ayat 5 sampai 30. Baiklah anak-anak, kita akan lihat hal-hal apa yang menarik dari kisah bacaan di atas berdasarkan pembacaan Yohanes pasal keempat tadi ya. Ada seorang perempuan yang datang ke sumur Yakub setiap pukul 12 siang. Sementara perempuan lain biasanya datang pagi-pagi. Mengapa demikian? Boleh jadi perempuan itu enggan bertemu dengan perempuan-perempuan lain. Selanjutnya, bagian B, perempuan itu ternyata mempunyai sisi kehidupan yang kelam. Tidak seperti biasanya. Perempuan ini ternyata mempunyai 5 orang suami dan laki-laki yang sekarang hidup bersamanya ternyata bukan suami. Wah, ini gosip banget. Nah, C, apabila perempuan-perempuan berkumpul di tempat umum seperti sumur Yakub, biasanya mereka akan membawa dan menceritakan gosip terbaru yang pasti akan membuat orang lain ingin mendengarnya. Apabila perempuan tadi datang pagi-pagi dan berjumpa dengan perempuan-perempuan lain yang berkumpul di sumur, untuk menulis bukan mustahil gosip tentang kehidupannya akan diceritakan berulang-ulang dan membuat telinganya menjadi panas. Perempuan-perempuan lain pasti menyingkir bila melihat ia datang. D. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun ia tidak menghakiminya. Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Jadi sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenali menyebabkan perempuan itu bersukacita. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak sang keluarga dan teman-temannya untuk menemui Yesus. Jadi berdasarkan pembacaan kita tadi Yohanes pasal yang keempat, hal-hal yang menarik dari kisah tersebut adalah yang pertama, perempuan itu datang ke sumur pada jam 12 siang. Jadi nama jam 12 siang itu di mana tidak ada orang ya. Biasanya kalau orang menimba air sumur pada zaman dahulu itu jam pagi-pagi. Kalau siang itu kepanasan. Jadi perempuan ini lebih memilih untuk menimba air di sumur pada siang hari dengan tujuan supaya dia tidak bertemu dengan orang dan mungkin seperti yang kita baca supaya dia tidak mengalami yang namanya digosipin ya, atau sekarang istilahnya dibully. Tetapi kita lihat bagaimana teladan Yesus, sikap yang Yesus tunjukkan bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kalau kalian misalkan punya teman atau punya orang yang kalian kenal melakukan ada beberapa hal yang sifatnya baik asusila, baik tindakan-tindakan kejahatan, kalian seharusnya bukan sekedar hanya menghindari atau kalian menjauhkan diri dari mereka. Tetapi bagaimana kalau ada kita punya kenalan ya, kenalan kita mungkin melakukan hal yang jahat atau melakukan hal-hal yang asusila, tetap sikap kita bukan menghakimi karena bukan hak kita. Sikap kita seharusnya kita tunjukkan seperti yang Yesus tunjukkan. Yesus mau dekat dengan mereka yang dilecehkan. Jadi kita juga perlu dekat dengan mereka-mereka yang mungkin di dalam kehidupannya tidak seperti yang kita alami. Mereka mengalami dibully di sekolah mungkin, mereka yang kekurangan mungkin makanan, atau mereka yang terkadang di dalam kehidupannya tidak seperti kita, mereka yang punya kelemahan-kelemahan. Nah, bagaimana sikap kita kepada mereka? Nah, kalian juga kelas 8, kalian juga mulai memperhatikan kehidupan teman kalian, bukan digosipin ya. Kalau kalian melihat teman kalian punya kekurangan, punya keterbatasan, kalian sikap kalian bagaimana kalian bukan menghakimi mereka atau bukan menjauhkan mereka atau bukan menyindir mereka, tetapi bagaimana kalian mempunyai kedekatan, membangun hubungan yang baik, menolong juga, sehingga teman kalian yang tadinya mungkin dibully, mungkin mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya bisa keluar dari masalahnya. Jadi belajar kalian menjadi contoh dan teladan yang baik buat teman-teman kalian, khususnya kelas 8.
belajar mengasihi, belajar peduli satu dengan lain. Maka Bapak percaya Tuhan pasti menyertai kehidupan kalian. Selanjutnya, siapakah di antara teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu kenal biasanya dijauh oleh teman-temannya? Apakah alasannya? Apakah ia memiliki perbedaan tertentu? Coba diskusikan sikap apa yang kamu sendiri perlihatkan kepada orang itu. Apa yang sering terjadi atas orang yang dijauhi atau diejek oleh lingkungannya? Bahasa Inggris adalah istilah yang digunakan untuk praktik mengejek orang lain yang membuat orang itu resah dan bahkan tertekan, yaitu bullying, ya, bully. Nah, di banyak sekolah di negara maju ada aturan yang melarang praktik bully ya, seperti ini yang sanksinya sangat berat. Bacalah kasus di bawah ini. Jadi, di sini ada pertanyaan buat kalian. Adakah di antara kalian yang punya teman dijauhi atau orang yang kalian kenal dijauhi oleh teman-temannya? Kira-kira apa alasannya? Apakah karena ia memiliki perbedaan tertentu atau kebutuhan khusus tertentu? Jadi, bahkan di negara-negara maju, istilah bullying ini ada sanksinya bagi orang yang melakukannya. Dan sanksinya cukup berat bagi orang yang melakukannya. Karena memang tindakan bully, ya, itu tindakan yang bisa membuat orang itu tertekan dan membuat orang itu gelisah di dalam kehidupannya. Nah, kita akan belajar ada beberapa kasus di bawah ini ya. Salah satu kasus di bawah ini. Seorang yang bernama Charles, seorang murid SMA di Arbor Ranch, New Mexico, Amerika Serikat, ya, membunuh dirinya sendiri setelah ia mengalami bullying dari teman-temannya. Charles terlibat dalam program pemuda dan pemerintahan, dan ia berusaha mendesak agar pemerintah melakukan undang-undang anti-bully yang lebih keras, namun dia sendiri malah mengalami bully. Nah, Charles sudah dibully sejak ia berumur 8 tahun. Sekali ia mempunyai kotak makan siang dengan gambar wajah tersenyum dan teman-temannya menganggap itu sangat lucu, sehingga mereka malah mengejek dan mempermainkannya. Mereka mengambil kotak makan itu di bus sekolah lalu melemparkannya ke lantai bus dan memecahkannya, kata Jacqueline Virgil, ibunya. Selanjutnya, Charles sendiri baru pindah ke sekolah itu setahun sebelumnya. Ia dari SMA Las Lunas karena di sana ia pun mengalami bully. Ia dibully karena berat badannya, jerawatnya, bahkan kacamatanya. Kata-kata dapat sungguh melukai seorang, dan saya pikir Carlos ia tidak akan tahan lagi, kata Patricia Veles, salah seorang temannya. Karena itulah Carlos lalu memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri pada pagi hari 12 Juli tahun 2012. Jadi kita lihat bagaimana kata-kata itu bisa melukai seseorang. Ya, jadi penting di dalam kehidupan kita sebagai remaja, perkataan kita perlu kita jaga. Tren-tren yang modern yang berkembang saat ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, jangan kalian lakukan. Sekarang lagi viral kata-kata yang bully atau kata-kata yang bisa melukai seorang lain. Oleh karena itu penting ya kita untuk rem mulut kita untuk berkata-kata, apalagi kata-kata kita itu bisa melukai hati seseorang. Carlos mengalami dibully. Apa yang Carlos alami, mungkin hari-hari ini kalian alami di dalam kehidupan kalian. Mungkin teman-teman kalian juga pernah mengalami. Oleh karena itu, penting kalian untuk bisa menguasai diri kalian, sehingga ketika kalian mengalami dibully, kalian tidak boleh mengambil tindakan seperti yang Carlos lakukan. Biarlah pembelajaran ini membuat kita itu semakin paham bahwa manusia tidak boleh saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu dengan lain. Kalau kita lihat, kenapa Charles dibully, ternyata masalah berat badan. Mungkin kalian yang berat badannya kelebihan diejek teman kalian, atau jerawat, atau bahkan kacamata kalian, atau rambut kalian keriting mungkin diejek, atau mata kalian sipit atau mata kalian besar, mungkin kalian dibully.
apapun hal yang bisa membuat kalian dibully, jangan sampai kalian memutuskan seperti yang diputuskan oleh Charles. Karena itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan kalau kita membunuh diri kita sendiri. Oleh karena itu, melalui pembelajaran kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita, seberat apapun tantangan yang kalian hadapi, jangan sampai membuat kita itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, nah anak-anak juga bisa lihat sumber ini di www.outpoint.post ya. Di sini ada sumber daripada cerita tersebut, kalian bisa lihat. Nah, setiap orang membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya. Betapapun juga keadaannya. Namun demikian, seringkali orang tidak menyadari hal itu. Seringkali orang merasa lucu kalau dapat mengejek teman atau menyentuhnya dengan nama-nama julukan yang dianggapnya lucu. Namun malah mereka tidak sadar kalau hal tersebut menyakitkan bagi korbannya. Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan yang tinggal di Sikar dekat sumur Yakub itu. Yesus tahu bagaimana kacaunya kehidupan perempuan itu, namun ia tetap mendekati perempuan itu dan menjalin persahabatan. Dengan cara itulah ia mengubah kehidupan perempuan itu. Jadi kalau kita sudah tahu di dalam kehidupan kita orang punya kelemahan, orang punya kekurangan, kita bukan justru menghakiminya, tetapi bagaimana kita tetap menjaga atau kita membangun hubungan persahabatan yang baik kepada orang tersebut. Dan ketika kita sudah membangun persahabatan yang baik, maka kita akan mudah masuk ke dalam kehidupannya. Artinya, kalau dia sudah menjadi teman, kita menjadi dia teman dalam kehidupan kita, ya, kita bisa menolong orang tersebut sehingga kehidupan kita bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Jadi kalian bisa menjadi teladan yang baik kalau kalian melakukan hal yang demikian. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Baiklah anak-anak, di yang ketiga ini kita belajar teladan Yesus yang ketiga. Yesus membenci ketidakadilan. Bacaannya dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ke-13. Nah, pada hari Paskah, Yesus pergi ke Bait Suci di Yerusalem. Ia sangat terkejut karena di sana ia menyaksikan pemandangan yang tidak layak bagi sebuah bait suci. Ia melihat ada banyak pedagang binatang kurban dan penukar uang di sana. Ia menjadi marah. Apa sebabnya? Diskusikan alasannya dengan temanmu sebangku. Ya, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan ini. Apakah Yesus marah kalau orang berjualan? Apakah Yesus marah karena bait suci dijadikan tempat berjualan? Bukankah itu masalahnya? Orang Yahudi pergi ke Bait Suci pada saat masa Paskah untuk membawa korban Paskah. Nah, orang Yahudi wajib ke Bait Suci setiap tahunnya untuk mempersembahkan korban. Banyak dari mereka datang dari tempat yang jauh. Mereka akan membawa sapi, lembu kambing, burung merpati, dan lain-lain dari jauh-jauh untuk dijadikan korban Paskah. Nah, ternak yang akan dijadikan korban harus sempurna, tidak bercacat. Nah, bila ada ternak yang mengalami cacat dalam perjalanan, tentu usaha membawanya menjadi sia-sia. Untunglah pihak Bait Suci berbaik hati. Mereka menyediakan para pedagang dengan berbagai jenis hewannya masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, namun sudah tentu harganya jauh mahal. Harganya jadi mahal. Itulah salah satu hal yang menyebabkan Yesus menjadi marah. Nah, kita belajar yang kedua bagaimana Yesus membenci ketidakadilan di dalam kehidupan. Ini merupakan peristiwa yang kita harus pahami dengan baik dan benar ya. Wah, pada zaman itu, pada saat menjelang atau masa Paskah, nah orang-orang Yahudi pada umumnya wajib datang ke Bait Suci untuk mempersembahkan korban. Nah, korban yang dipersembahkan adalah korban yang tidak cacat. Artinya kalau cacat, satupun dari korban tidak akan diterima. Memang syarat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah yang sempurna, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak boleh ada binatang yang cacat. Nah, kita lihat ya, pengelola atau orang yang bertanggung jawab di Bait Suci menyediakan pedagang dengan supaya nanti ketika orang datang ke sana tinggal mempersembahkan korban, beli di situ langsung dipersembahkan. Tetapi kita lihat harganya ya. Jadi
kita tahu bahwa ketika Yesus melihat sesuatu yang tidak adil di dalam kehidupan, tentunya Yesus menjadi marah ya. Kalau kita lihat harganya, misalkan ya harga kambingnya 1 juta. Nah, karena di sana mungkin harganya bisa 5 juta. Keuntungan yang berlebihan, laba ya, yang berlebihan itulah yang menjadi persoalan. Itu yang membuat Yesus marah ya. Salah satu hal yang membuat Yesus marah adalah harganya itu yang tidak sebanding dengan harga yang normal. Jadi kita belajar di dalam kehidupan kita untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan orang banyak. Selain itu, kita lihat bahwa yang membuat Yesus marah adalah adanya praktik memberikan persembahan di bait suci, karena tanah bait suci itu kudus. Maka uang Romawi yang berlaku di seluruh tanah jajahan pemerintah Roma tidak berlaku di bait suci. Mereka harus menggunakan uang yang khusus dibuat untuk bait suci. Karena hal tersebut, para penukar uang akan mengenakan nilai tukar yang mahal untuk mereka datang beribadah di bait suci. Jadi kita lihat yang kedua ya, hal yang membuat Yesus marah ketika melihat ada penukar uang berjualan di bait suci, karena kembali lagi ya, mereka mendapatkan keuntungan yang jauh lebih mahal, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jadi kita lihat ya, yang namanya ketidakadilan itu yaitu merugikan satu pihak, satu diuntungkan, satu dirugikan. Itulah yang membuat Yesus sangat marah. Dan kita tahu bahwa bait suci ada tempat ibadah, tempat untuk bertemu antara umat dengan Tuhan. Tidak dijadikan tempat sembarangan ya, apalagi mengambil keuntungan-keuntungan yang membuat orang lain merugi. Hal-hal inilah yang membuat Yesus marah. Yesus murka menyaksikan bagaimana para peziarah dan orang-orang yang ingin membawa korban diperas habis-habisan. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi berkata, ada terus rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Jadi kita paham sekarang ya, hal-hal yang kenapa yang membuat Yesus membenci ketidakadilan, karena memang ketidakadilan itu menguntungkan salah satunya, satu diuntungkan, satu dirugikan. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita tidak boleh mencintai ketidakadilan, justru kita membenci ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita belajar teladan Yesus. Yesus membenci kemunafikan. Matius pasal yang ke-7 ayat 3-5 ya. Salah satu kelompok yang penting di masa Yesus adalah kaum Farisi. Mereka meyakini bahwa ketaatan kepada peraturan keagamaan sangatlah penting. Pada waktu itu banyak orang Yahudi yakin bahwa ketidaktaatan dan pelanggaran Taurat telah menyebabkan nenek moyang mereka dibuang ke Babel oleh Allah. Karena itulah mereka berusaha taat kepada Taurat. Orang-orang Farisi suka mengamati orang yang melanggar hukum Taurat untuk menegur mereka. Kepada orang-orang Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, dan engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kita lihat ya, Yesus sangat membenci kemunafikan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa itu munafik? Munafik adalah tahu kebenaran tetapi kita tidak melakukan. Jadi kalau kita tahu kebenaran, kita tidak melakukan, kita adalah orang-orang munafik. Contoh, kita tahu buang sampah itu sembarangan di dalam kelas atau dimanapun adalah hal yang tidak benar, lalu kita melakukan. Nah, kita termasuk orang-orang munafik. Nah, kita tahu menyontek itu dilarang atau menyontek itu tidak boleh. Kita melakukan menyontek, sama aja kita termasuk orang yang munafik. Tahu kebenaran tetapi tidak melakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti orang Farisi yang hanya mengamati orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah atau hukum Taurat dan menegur mereka. Ya, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kita, jangan sampai kita hanya melihat kesalahan orang lain tanpa mau mengecek kehidupan kita sendiri.
Nah, sebelum kita menegur orang lain, alangkah baiknya kita terlebih dahulu melihat, saya sudah melakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan dan itu berjalan baik di dalam kehidupan kita, nah, kita juga punya kewajiban untuk menegur orang lain. Tetapi lihat dulu, ya, apakah kita sudah melewatinya. Nah, selain itu, orang Farisi suka sekali memamerkan diri mereka sebagai orang-orang yang saleh. Karena itu mereka suka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang memuji kesalahan mereka. Selain itu, mereka juga suka memamerkan kepada orang lain bahwa mereka adalah sedang berpuasa. Jadi kita lihat ya, bahwa orang-orang Farisi adalah orang yang suka memamer, ya, mereka sedang berdoa, bahkan mereka sedang berpuasa. Jadi, kalau kita orang yang suka pamer kebaikan kita kepada orang lain, ternyata kita termasuk orang-orang yang munafik, supaya dipuji oleh orang lain. Jadi kita belajar jangan sampai kita menjadi orang munafik ya anak-anak. Bapak juga belajar, kalian juga belajar. Kita sama-sama belajar bertumbuh dalam karakter yang baik, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita diajar untuk tidak boleh menjadi orang-orang yang munafik. Orang yang munafik adalah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan di dalam kehidupannya. Bahkan ciri orang munafik adalah orang yang suka pamer kebaikannya kepada orang lain, supaya dilihat orang lain, supaya dipuji oleh orang lain. Nah, kalau kita sering melakukannya, kita belajar pada hari ini untuk berhenti untuk melakukannya. Nah, sebagai contoh mungkin kalian di dalam kelas atau di sekolah untuk mencari muka ya, padahal muka tidak bisa dicari. Untuk mencari nama kalian, nama baik kalian di sekolah mungkin dengan cara yang tidak benar. Seperti contoh ya, kalian melapor teman-teman kalian kepada guru, kalau misalnya ya, padahal temanmu tidak mau nyontek, atau kalian melapor bahwa dia itu menyontek nilai 100 begini-begini. Nah, kalian memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya itulah munafik. Yang sampai kita memutarbalikkan firman Tuhan untuk keuntungan diri kita sendiri. Paham ya anak-anak? Mengapa demikian? Orang memuji kesalahan mereka karena hal tersebut Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat oleh orang. Ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu murah mukamu seperti orang munafik. Ya, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi Yesus tidak menyukai kemunafikan. Jelas ya anak-anak, Yesus tidak menyukai kemunafikan. Karena orang munafik biasanya suka menghakimi orang lain yang dianggapnya tidak cukup saleh seperti mereka. Jadi perhatikan ya, orang munafik itu menganggap bahwa orang tidak saleh seperti dia. Aku ini saleh, kamu tidak. Selain orang munafik biasanya tidak melakukan apa yang mereka tuntut seperti orang lain lakukan. Jadi orang munafik itu kadang-kadang tidak melakukan seperti apa yang dia katakan, ya. Kalau orang misalkan, ayo begini, sementara dia tidak melakukan, susah ya anak-anak ya. Sebagai contoh, kalau orang yang tidak disiplin lalu menyuruh orang disiplin, tidak mungkin orang akan menurutinya. Nah, jadi kalau orang yang disiplin terus menyuruh orang yang disiplin, maka di sana mungkin ada ketaatan untuk orang melakukannya. Tetapi penting kita untuk sebelum kita mengoreksi kehidupan orang lain, kita terlebih dahulu mengoreksi kehidupan kita juga. Itu sangat penting ya. Jangan sampai kita disebut seperti orang yang munafik ya. Munafik itu hanya ya menuntut orang lain melakukan sesuatu sementara dia sendiri tidak melakukan. Nah, sebab kamu sama seperti kuburan yang di luar putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi Yesus melihat gambaran orang Farisi, orang munafik ya, seperti kuburan. Kuburan itu di luarnya bersih ya, apalagi kuburan-kuburan yang memang yang dijaga, dirawat. Di luarnya tampak bersih, tampak ada keramiknya, tapi di dalamnya kita tahu bahwa ada tulang belulang dan kotoran di sana. Jangan sampai Yesus mengatakan kamu adalah orang munafik, ya, digambarkan kamu seperti kuburan. Jadi kita belajar pada pagi hari ini untuk menjadi teladan membenci kemunafikan, artinya kita tidak mau ya hanya melihat orang lain tidak seperti yang kita harapkan,
ya. Kalau kita sudah belajar melakukan hal demikian, kita belajar untuk bertobat. Tidak ada cara lain kita bertobat, ya. Munafik tahu kebenaran tidak melakukan, itulah munafik, ya. Kalau kalian lihat di dalam diri kalian ada kemunafikan, kita belajar untuk mengikisnya, ya. Kita belajar untuk melepaskannya, karena munafik itu seperti kita bersembunyi, ya, lemparkan batu, sembunyikan tangan. Artinya munafik itu hal-hal yang sangat-sangat perlu diwaspadai, bahkan kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Bencilah kita untuk kemunafikan. Yang terakhir yang kita akan belajar dari teladan Yesus yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita lihat bagian F, Yesus berdoa kepada Bapanya. Jadi kita belajar bagaimana teladan Yesus yang suka berdoa kepada Bapa. Nah, kita sudah cukup banyak membahas sifat-sifat positif yang dapat diteladani dan dijadikan bagian dari kehidupan kita. Barangkali masih ada satu pertanyaan yang penting direnungkan. Dari mana Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan hidup seperti itu? Hidup berprinsip dan rela berbagi dengan orang lain. Jawabannya akan kita temukan dalam bagian ini. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke suatu tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus selalu menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya di surga menjelang kematiannya. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan menghadapi sebuah perjuangan yang maha berat, ia pun kembali berdoa kepada Bapanya di surga. Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Dalam ayat 42 Lukas memberikan catatan yang menarik. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat 43 juga. Apakah kita juga mau memiliki sumber kekuatan yang sama dalam menghadapi hidup? Jadi kenapa Yesus mampu menjalankan kehidupan yang seperti itu, memiliki prinsip yang luar biasa, peduli dengan mereka yang dilecehkan, benci kemunafikan, benci ketidakadilan, ya. Kita menemukan jawabanlah Yesus suka berdoa. Markus 1 ayat 35 menceritakan kisah Yesus. Pagi-pagi Yesus pergi keluar dan mencari tempat untuk berdoa. Jadi penting anak-anakku yang terkasih, Bapak juga belajar untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mudah untuk kita bangun pagi-pagi lalu berdoa, tetapi disinilah letak kunci keberhasilan Yesus menjalankan kehidupan, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Dia suka berdoa kepada Tuhan, dia suka berdoa kepada Bapa di surga. Supaya kita tahu Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita penghiburan, bahkan kekuatan yang lebih setiap hari kita menjalankan menjalankan kehidupan dalam dunia ini. Jadi untuk kita bisa peduli kepada orang miskin, peduli kepada orang menderita, peduli kepada orang yang tidak beruntung dalam kehidupannya, memiliki hati yang penuh belas kasihan, rahasianya adalah kita suka berdoa kepada Tuhan. Inilah kunci teladan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Menjadi murid Kristus artinya kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita kerjakan apa yang pernah Yesus kerjakan. Kita hidup seperti Yesus. Demikian dalam kehidupan kita. Kita hidup seperti yang Yesus tunjukkan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran dan prinsip firman Tuhan sebagai remaja yang hebat, remaja yang memiliki kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, untuk bab yang ke-6 telah selesai. Di bawah ini ada tugas siswa, ya. Nomor 1, sebutkan minimal 3 hal yang kamu dapat teladani dari Tuhan Yesus. Jadi kalian diminta untuk sebutkan 3 hal, ya, yang dapat kalian ambil dari teladan Yesus itu sendiri, seperti pembahasan kita di atas, ya. Nomor 2, menurutmu dari 3 hal yang kamu tuliskan di nomor 1 di atas, teladan mana yang cocok untuk dilakukan remaja seusiamu? Sebutkan juga alasannya. Jadi
Nomor 2 ini kalian tadi sudah menyebutkan 3 ya teladan yang kalian ambil dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah kalian sebutkan, nah kira-kira dari ketiga teladan di atas, nomor 1 tadi, mana yang cocok untuk kalian lakukan ya dalam kehidupan kalian sebagai remaja? Di situ ada alasannya. Misalkan A, saya suka Yesus, orangnya peduli kepada orang yang dilecehkan, alasannya cocok dengan kehidupan kalian. Ya, nomor 3, dari 3 hal yang kamu tuliskan sekarang, kalian perhatikan nomor 3 dia, dia berkaitan dengan nomor 2. Nomor 2 berkaitan dengan nomor 1. Jadi, dari 3 hal yang kamu tuliskan di nomor 2 di atas, teladan mana yang kamu temukan di lingkungan sekitarmu? Boleh disebutkan siapa orang yang menurutmu memberikan teladan itu. Jadi, berdasarkan jawaban kalian nomor 3, ya nomor 2, kalian diminta untuk kira-kira ya teladan itu kalian temukan dalam dirinya siapa. Misalkan kalian temukan misalkan di mama kalian, tulis saja namanya nggak apa-apa. Atau di pendeta kalian, atau di guru di sekolah kalian, atau di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan luar sana, atau siapapun yang kira-kira cocok jadi teladan ya. Jadi nomor 1, 2, 3 itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Sekarang nomor 4, lihat kembali apa yang kamu tuliskan di nomor 1 di atas. Jadi lihat lagi nomor 1 ya. Menurutmu teladan apa yang kamu rasakan sulit untuk dilakukan? Berikan juga alasannya mengapa hal itu sulit untuk dilakukan. Jadi setelah kalian tadi menulis di nomor 1 ya, misalkan teladan Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Nah, kira-kira ya dari 3 hal yang kamu tuliskan ya, mana kira-kira yang sulit kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Jadi ini ya penting untuk kalian pahami bahwa memang untuk melakukan teladan Yesus itu tidak gampang. Nah, tetapi setiap kalian berbeda-beda ya. Bapak sulit bagian A, kalian mungkin sulit bagian B. Jadi ini tidak lepas dari apa yang kalian jawab di nomor 1 ya. Dan yang terakhir nomor 5, untuk mengatasi kesulitan melakukan teladan seperti yang kamu tulis di nomor 4, apa saja yang dapat kamu lakukan? Jadi, nomor 5 ini, ketika kamu mengatakan sulit untuk dilakukan, kira-kira apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ini nomor 5. Kalian bisa ya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman atau kesimpulan kita pada pagi hari ini untuk bab yang ke-6. Kita sungguh beruntung karena memiliki teladan dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya menjalani hidup ini agar dapat diperkenan Allah Bapa. Kedua, ada sejumlah sifat Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Peduli dengan yang menderita, dekat dengan yang dilecehkan, membenci ketidakadilan dan kemunafikan. Kunci untuk berhasil memiliki sifat ini adalah hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah Bapa. Mari kita naikkan doa bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari anak-anak kita naikkan doa kita bersama-sama. Ini ada doa penutup. Kalian bisa lihat di buku paket di halaman yang terakhir juga ya, di bab yang ke-6. Doa dimulai. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu dalam Kristus. Melalui Kristus Engkau telah menyelamatkan kami dari maut dan menganugerahkan kepada kami suatu kehidupan yang baru. Dengan menjadi semakin serupa Yesus di bumi, kiranya kami boleh ikut serta di dalam kemuliaannya di surga. Berikanlah kami kedamaian kerajaan-Mu yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Pelihara kami dalam hidup kami ini dengan kasih-Mu. Bukalah mata kami kepada keajaiban kasih-Mu agar kami dapat melayani Engkau dengan sepenuh kerelaan, sama seperti Kristus yang telah rela berkorban bagi misi-Mu di muka bumi. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kalian kelas 8. Shalom.